Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Lebih semangat lagi Pak. Jangan ngantuknya, biar banyak doanya. Ya, karena salam itu salah satu doa yang terbaik. Karena tidak ada kenikmatan apapun di dunia yang melebihi salam, yang melebihi keselamatan. Betul ya Bu ya? Kita nggak makan nggak apa-apa, yang penting selamat. Kita pelan-pelan dalam perjalanan nggak apa-apa, yang penting selamat. Kita tidak punya harta nggak apa-apa, yang penting selamat di dunia dan di akhirat. Makanya level tertinggi kenikmatan kita di dunia ini ya selamat, keselamatan. Apa gunanya kita dikasih emas 1 kilo kalau bawahnya nggak bisa, nggak kuat dan nggak selamat? Lebih baik dikasih 1 gram saja tapi selamat sampai di rumah. Jadi tambah lagi doanya, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nah, itulah kebahagiaan kita di dalam beragama Islam. Karena hal yang paling sering kita lakukan dan juga diajarkan pertama-tama ketika kita berjumpa dengan saudara kita, ketika kita memasuki ruangan, ketika kita masuk rumah, ketika kita meninggalkan rumah, itu adalah ucapan salam. Dan ini menjadi salah satu ucapan terbaik, salah satu perilaku terbaik yang menjadi satu dari 7 hal yang akan meringankan kita nanti di padang mahsyar. Jadi jangan bosan-bosan dan jangan ragu-ragu, malu-malu ketika kita mengucapkan salam walaupun masuk ke dalam rumah yang tidak ada orangnya. Kira-kira ada penghuninya nggak ya? Ada. Kita melewati satu bangunan, berhenti, kita ucapkan salam. Ada yang jawab nggak? Ada. Tapi kadang-kadang kalau sepi kok ada yang menjawab, kita jadi takut. Padahal yang menjawab salam itu siapa? Apakah mungkin jin kafir menjawab salam? Tidak mungkin. Dia aja takut. Kalaupun ada itu pasti yang menjawab, apalagi salamnya itu lengkap, pasti kalaupun itu makhluk lain, berarti itu makhluk yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Pak? Gitu. Jangan jawab salam, sedang jawab nggak ada siapa-siapa, yang nggak apa-apa. Berarti di situ ada penghuni. Karena jangan lupa makhluk-makhluk Allah yang lain itu juga bersolawat dan bersalam, kecuali yang kafir. Ya, kecuali yang kafir. Mungkin kita tidak mendengarnya, tapi mereka juga seperti manusia yang menginginkan keridhaan dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi membiasakan, kita mau masuk masjid, salam dulu. Masuk rumah, salam dulu. Masuk kantor, salam dulu. Itu akan menjadi amaliyah paling ringan, tapi menjadi nikmat paling diinginkan dan paling tinggi derajatnya dibanding nikmat-nikmat yang lain. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim,
wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahirabbil alamin. Hadirin sekalian, para jamaah Masjid Al-Mukhlisin dan sekitarnya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kepada Allah kita panjatkan senantiasa dengan mengharapkan ridho, mengharapkan maghfirah, mengharapkan karunia, dan apapun bisa kita mintakan, bisa kita harapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita malu berdoa atau malas berdoa, karena doa itulah cara kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Meminta yang macam-macam nggak usah malu. Nanti ketika orang mendengar kok kayak gitu aja didoain sih gitu. Ya nggak apa-apa. Memang doa itu adalah senjata orang beriman. Sholawat itulah sebuah penegasan bahwa kita beriman sesungguhnya Nabi Muhammad SAW itu adalah Rasul yang diutus Allah Subhanahu wa taala untuk manusia. Yang kedua, mengungkapkan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Karena orang yang mencintai, nah ini kita kan ada hukum aksi reaksi ya di dalam ya hukum Newton 2 ya, ada aksi ada reaksi. Ketika kita berpikir negatif tentang seseorang, maka akan muncul reaksi, orang itu pun akan berpikir negatif tentang kita. Ketika kita berpikir positif tentang orang, maka kita akan mendapatkan feedback dalam bentuk pikiran positif orang tersebut. Ketika kita mencintai seseorang, maka kita akan mendapatkan feedback. Tapi ini diartikan yang positif ya. Jangan setiap ketemu seseorang mencintai, jangan. Bapak RT ya, jangan. Satu aja lah. Tapi yang ini yang umum lah, yang ini ya, yang secara umum, ketika kita menyenangi, ketika kita berpikir positif, ketika kita melihat sesuatu itu secara husnudzon, jangan suudzon, husnudzon, maka dia akan memberikan energi balik yang sama. Dia akan memberikan feedback yang sama. Maka ketika kita sampaikan ungkapan rasa cinta kita kepada baginda Rasulullah SAW, maka itu diberikan yang sama. Maka nanti di akhirat kita bersama-sama dengan Rasulullah SAW. Yang ketiga apa? Yang ketiga, ketika itu kita ungkapkan terus-menerus, kita sampaikan, maka kita berpotensi mendapatkan syafaat, mendapatkan pertolongan nanti di yaumil kiamah. Yang terakhir adalah ketika kita menyampaikan doa, selawat kan doa juga ya, doa kepada Rasul. Meskipun Rasulullah itu sudah dijamin masuk surga dan lain sebagainya, doa itu bukan kita ingin menyelamatkan beliau, justru dengan kita berdoa untuk beliau, beliau akan membalas dengan doa yang sama kepada kita. Maka mari kita membiasakan tadi ya, membaca salam pertama, yang kedua berzikir dan berdoa, yang ketiga bersolawat atas Nabi Muhammad SAW. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengawali psikologi agama ini, kajian psikologi agama, saya memang ditugaskan oleh Pak Sona ini untuk membangun sebuah pendekatan psikologi beragama.
Kalau untuk fikih silahkan minggu depan ada Ustadz Baidowi Tafsir, untuk hadis-hadis ada Ustadz Abdul Fattah, kemudian untuk tafsir Al-Quran ada Ustadz, kalau lupa saya Ustadz Afdol, Muhammad Afdol. Maka di pekan pertama selalu kita bicara psikologi agama, pendekatan saintifik, pendekatan psikologi untuk membangun kekayaan hati kita, kekayaan jiwa kita, agar kita beragama secara positif dan konstruktif. Pentingnya Pak, beragama secara positif dan konstruktif. Jangan beragama secara negatif dan dekonstruktif. Bahaya. Banyak di antara kita yang ini di dalam psikologi agama dikenal dengan istilah split of personality atau split of religiosity. Ada orang yang sangat saleh di dalam urusan ibadah, sangat pandai diskusi agama, sangat menguasai tentang Al-Quran, akan tetapi di dalam keseharian dia tidak bisa gunakan itu untuk kehidupan yang lebih luas. Banyak sekali. Dengan tetangga nggak mau bergaul, betul nggak? Dengan kawan hobinya berdebat, ya kan? Dengan keluarga, dengan masyarakat, di tempat kerja menjadi sumber masalah, padahal pengetahuan agamanya kurang apa, ya kan? Itu mengalami problem yang namanya, kalau urusannya individu, orangnya pintar, sekolahnya tinggi, tapi kok sikapnya tidak bagus, ya kan? Nah, itu namanya split of personality, manusia yang terpecah. Seharusnya tambahan pengetahuan, tambahan informasi itu membuat dia semakin pandai mengolah dirinya. Pun demikian secara agama, tambahan pengetahuan, sudah ikut tahsin, sudah ikut tahfidz, sudah ikut pengajian-pengajian, akan tetapi kok tidak meningkat pengetahuan sekaligus implementasinya. Sholatnya masih malas-malasan, ya Pak, jamaahnya masih angin-anginan. Itu berarti terjadi keterpecahan di dalam beragama. Agama hanya untuk pengetahuan, hanya untuk sumber perdebatan, hanya untuk referensi, tapi dari sisi aplikasinya tidak dijalankan. Maka kalau orang pendidikan, mungkin Ustaz Cacen sangat memahami tentang pendidikan, ada pendidikan yang menyentuh aspek kognitif, hanya sekedar tahu. Ada yang menyentuh aspek psikomotorik, tahu dan menjalankan dengan baik. Tapi yang lebih tinggi adalah pendidikan yang menyentuh aspek apa? Sudah afektif. Tiga-tiganya, kognitif jalan, afektif jalan, psikomotoriknya jalan. Dia tahu, dia lakukan, dan dia praktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Kenapa bisa terjadi? Karena pada akhirnya manusia di dalam beragama itu lebih hanya dikaitkan dengan momen-momen tertentu saja. Ini yang terjadi kepada kita kaum muslimin pada saat bulan suci Ramadan. Ketika Ramadan itu yang namanya baca Quran itu nggak pernah berhenti, betul ya Pak? Betul ya? Targetnya 3 kali khatam. Kalau perlu malah 1 hari 1 juz, atau 1 hari 1 Al-Quran selesai, betul ya? Tapi setelah Ramadan, ini materi ini pas banget disampaikan sekarang. Kenapa? Kalau disampaikan pas Syawal belum kelihatan. Kalau disampaikannya pas Syawal belum kelihatan. Masih sibuk halal bihalal, masih sibuk masih hangat lah.
Tapi setelah 1 bulan, ayo kita lihat, apakah kita masuk kategori seorang hamba dari Allah Subhanahu wa ta'ala, atau kita masuk kategori hambanya bulan Ramadan. Coba kita cek. Jadi manusia ada yang masuk kategori hambanya Rabbaniyun, hamba Allah, hamba Tuhan. Ada hambanya Ramadaniyun, hambanya bulan suci Ramadan. Begitu masuk Ramadan, semuanya ditinggalkan, ngaji, sholat malam, semua menjadi prioritas. Kerja nggak penting, tahajud setiap malam, puasa nggak boleh sampai rusak. Kalau perlu imsaknya masih lama pun udah berhenti sahur gitu. Betul ya? Saking ingin menjaganya. Kalau perlu malah setetes air pun tidak boleh masuk di dalam mulut gitu ya. Kalau perlu, karena saking semangatnya di bulan Ramadan. Tapi begitu masuk Syawal, dikasih insentif puasa 6 hari di bulan Syawal aja nggak kejar. Betul ya? Kejar nggak ya? Ayo introspeksi. Kejar nggak 6 hari bulan Syawal? Begitu diminta puasa Senin Kamis, beratnya luar biasa. Betul ya, Pak? Nah, begitupun baca Quran, begitupun sholat malam, begitupun bersedekah. Waktu Ramadan jor-joran lah pokoknya. Boleh nggak? Oh, sangat bagus, sangat bagus. Karena amaliyah di bulan Ramadan yang lalu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi begitu masuk Syawal, awal-awal masih nih, tapi mendekati akhir sampai pada satu titik kita sudah nggak bisa puasa lagi, kita nggak pernah sedekah lagi, kita ngajinya belang bentong lagi, kembali seperti semula sambil menunggu Ramadan tahun depan. Persoalannya adalah apakah kita yakin Ramadan tahun depan itu kita mesti dapat? Nggak ada yang bisa memastikan, nggak ada yang bisa memberikan jaminan. Orang-orang di sekitar kita pun Ramadan kemarin masih pada i'tikaf, betul ya? Tapi sekarang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita senantiasa berharap diberikan umur panjang yang berkualitas, umur panjang bermanfaat, tapi kita juga harus siap manakala Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil kita sewaktu-waktu. Jadi kalau ini kita kaitkan, ini mengkaji aspek psikologi agama dari sisi ilmu matematika. Nggak apa-apa ya Pak ya? Nggak apa ya? Biar unik. Ada yang pernah belajar matematika kan pastinya? Di dalam rumpun ilmu matematika itu ada 2 yang selalu dan bisa dipakai untuk berbagai pendekatan non engineering, non science, tapi masuk ke sosial atau ekonomi. Yang pertama adalah pernah mendengar tentang trigonometri. Pernah ya? Pernah ya? Dulu ya, sekarang saya perdengarkan lagi, ya kan? Ada ilmu namanya trigonometri. Dalam trigonometri pasti kita selalu mendengar kata-kata sinus, cosinus, tangen, betul ya? Ya, sinus, cosinus, tangen. Masih ingat bagaimana grafiknya sinus, cosinus, tangen? Kalau ada layar enak saya tampilin. Kalau kita bicara, ini nanti kita tarik pada diri kita tuh ada di posisi mana? Karena apa? Itu ilmu alam, ilmu pasti yang datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan pasti bisa dipakai. Pertama, kita bicara grafik sinusnya. Grafik sinus itu dimulai dari apa? Grafiknya gini ya. Dimulai dari angka 0 ya. 0 ya. Titik pertama 0. Kemudian dia naik dalam bentuk parabola sampai di titik teratas itu biasanya 1. 0 sampai 1. Kemudian turun ke bawah sampai ke 0 lagi. Turun lagi
sampai di -1, baru naik lagi dan terus menerus. Itu grafik sinus. Itu kita pakai, itulah kehidupan kita kan? Ya, kehidupan kita kan, betul nggak? Dari sesuatu yang tidak ada, naik terus sampai titik mana, harus ada batasnya. Kemudian dia pasti turun sampai titik mana, ada batasnya turunnya. Kemudian dia naik lagi, terus naik turun. Itu yang dialami oleh diri kita, oleh keimanan kita. Maka dikatakan al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu naik dan turun, tidak ada yang stabil kecuali keimanan malaikat. Keimanan Nabi dan Rasul mungkin ada di titik tidak stabil, tapi variannya sangat kecil, ya kan? Tapi manusia naik turun, naik turun. Itu grafik sinus, ya. Yang kedua apa? Ada grafik kosinus. Grafik kosinus dimulai dari mana? Justru dimulai dari 1, turun ke bawah sampai titik -1, lalu naik lagi. Itu bisa juga, ya kan? Kadang-kadang kita lagi soleh nih, tiba-tiba turun gitu, sampai 1 titik kita kembali lagi. Yang ketiga adalah grafik tangan. Nah ini, tangan itu ada 1 turun berhenti, ada lagi 1 turun berhenti, ada lagi 1 turun berhenti. Ini yang susah untuk diterapkan dalam kehidupan kita. Kenapa? Sesuatu yang sudah terjadi penurunan kemudian sampai batas, melewati batas akhir, melewati batas toleransi, itu sulit untuk dinaikkan kembali. Maka yang terbaik bagi kita adalah di grafik sinus. Maka kalau Bapak dan Ibu sekalian, oh, mohon maaf saya nggak bisa ngaji, mohon maaf saya baru belajar Islam, nggak apa-apa. Itulah pendekatan yang dipakai. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan predikat kepada orang-orang yang baru masuk Islam dari sesuatu yang dulunya seperti apa nggak tahu dah, seolah-olah dia memulai kehidupan dari nol, ya, memulai kehidupan dari nol. Kemudian kita sudah berislam, dimulai dari nol, kemudian kita naik sampai batas tertentu, kita akan turun lagi. Tapi turunnya jangan sampai melewati batas minus, karena itu nanti kembali akan berubah menjadi tangan yang nggak bisa balik lagi kita. Makanya itu yang disebut kontrol kehidupan. Jadi Bapak Ibu sekalian, beruntunglah yang suka ngaji, yang suka dengerin ceramah, yang suka kumpul dengan orang-orang soleh. Karena itu sebenarnya dalam rangka apa? Dalam rangka menjaga batas antara -1 sampai +1. Kalaupun soleh jangan kesolehan, apalagi sampai mengaku-ngaku soleh karena sorbannya, karena apanya, seperti memasukkan manusia levelnya di atas dari manusia yang lain. Itu yang sedang masalah tuh, yang di viral di mana-mana itu kan. Orang mengaku keturunan Nabi lah, mengaku tidak ada dosa lah, mampu bisa memadamkan api neraka lah. Itu sebenarnya sudah keluar dari kodrat manusiawinya menggunakan grafik sinus. Udah keluar dia. Lah manusia itu ya pasti ada salahnya, betul ya? Pasti ada lupanya, pasti tidak bisa melakukan sesuatu di luar nalar. Kecuali Nabi Rasul punya mukjizat, keturunannya apa punya? Enggak punya. Paling karomah sedikit-sedikit, kecuali di film-film ya, bisa ngeluarin api begitu kan. Tapi itu semua kan di luar nalar manusia. Karena manusia itu ada batasnya. Makanya dimulai dari nol, naik pada level tertentu, level kemanusiaan yang masuk logika manusia. Apa bisa tiba-tiba menyeberang sungai yang sangat luas? Kecuali Nabi Musa itu pun dengan mukjizat dan izin Allah kan, bisa mundurin pesawat. Sudah nggak masuk logika, dan masyarakat kita diracuni oleh hal-hal seperti itu. Nah, harusnya kalau manusia menggunakan pendekatan saintifik, manusia itu ada batasnya, batas kemanusiaan yang sudah.
nanti dia akan turun lagi. Makanya kalau ada teman saudara kita yang sedang lagi kurang semangat, sedang ada maksiat, kita jangan mencelaknya, kita jangan memvonisnya, kita jangan macam-macam, karena ada saatnya dia akan kembali lagi. Itu hukum sunatullahnya begitu. Punya anaknya lagi bandel gitu ya. Ya jangan kemudian kita merasa sebagai orang paling menderita di dunia gitu. Karena ada sisi tertentu ketika kita sudah bekali mereka, sudah kita bisa nasihatin mereka, ada satu titik nanti dia tuh kembali gitu. Ya kan? Ya Pak RT ya. Ada satu titik dia akan kembali, terus menerus begini. Contoh terbaik kita nih Pak RT 55 ini kan. Bukan RT 2, RT 55 ada sono, ya kan? Kembali. Itulah manusia. Maka kesadaran kita bahwa manusia terikat hukum alam, salah satu secara matematik dia ada grafik sinus di situ, maka biasa saja menghadapi situasi begitu. Oh, datang, waduh anak saya begini, ya doain saja, nasihatin yang baik, nanti dia kembali lagi kok. Ada saatnya dia tuh nanti naik lagi, turun lagi. Yang sekarang lagi naik nih, lagi suka pakai sorban, ntar juga turun lagi, capek pakai sorbannya gitu kan, betul nggak? Ntar naik lagi gitu. Nah itulah. Maka kesadaran itu yang pertama menjadi pondasi kita berpikir ke depan. Kan kita mau berpikir nanti ke depan mau bagaimana? Tidak usah terlalu risau manakala melihat manusia mengalami naik turun di dalam keimannya, karena itu hal yang sangat alamiah, lumrah. Yang penting kalaupun turun ya jangan turun banget. Tiba-tiba ada seorang ustadz main ke diskotik, itu nyari penyakit namanya. Berarti dia ingin mengeluarkan dirinya dari batas sunatullah, ya kan? Dari batas sunatullah. Tapi kalau dia nakal-nakal dikit, main futsal, teriak-teriak, ya biasa aja lah kayak gitu. Itu kan manusiawi kan, betul ya? Jangan jaim terus, seolah-olah nggak pernah berbuat dosa, nggak berbuat apa. Itu namanya sudah tidak mengakui sunnatullahnya. Karena manusia itu begitu, naik turun. Maka kalau kita ingin berpikir saya harus ke depan harus bagaimana, kita sadari yang pertama bahwa manusia ini terikat sunnatullah, bahwa tidak ada yang stabil di dalam kehidupannya. Maka terima saja kalau sekarang lagi susah, terima saja kalau mungkin anaknya lagi kurang taat, terima saja kalau misalnya ada kawannya lagi kurang rajin beribadah. Tugas kita adalah apa? Memberikan nasihat bil hikmah wal mau'izatil hasanah, dengan cara yang baik dan dengan contoh yang terbaik yang bisa dicontoh orang tersebut, ya kan? Nah seperti itu fondasi pertama. Kalaupun dia mengikuti grafik sinus nggak apa-apa, dia turun sih, tapi ada titik balik. Jadi dalam bisnis pun begitu, tanya Pak Evan dalam bisnis. Ada ilmu, salah satunya ilmu teori di dalam fisika, itu namanya grafik Gaussian. Itu kalau satu bisnis itu kemudian naik sampai di titik tertentu kok naiknya nggak rasional, maka siap-siap dia akan hancur secara cepat. Kalau naiknya nggak rasional ya. Oh terus, nggak ada berhentinya, ngeri ini. Ini pasti ada sesuatu yang abnormal. Nanti begitu dia jatuhnya menjadi sangat parah. Sama seperti manusia. Wah ini langsung tiba-tiba perasaan baru ngaji seminggu nih, kok tiba-tiba udah berani berfatwa macam-macam, udah berani kafir sana kafir sini. Ini sudah akan terjadi satu masa dia akan menghadapi kehancuran. Itu nggak sesuai dengan hukum alam. Tapi kalau orang itu naiknya pelan-pelan, parabolik, pelan-pelan, alhamdulillah sekarang sudah bisa ngaji, besok sudah bisa sholat, nanti sudah bisa baca Quran, bla bla bla, pelan saja, pelan sampai satu titik dia turun lagi, naik lagi, titik naik lagi. Itu justru yang penting. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau baru belajar agama, baru belajar ngaji, belajar aja, nggak usah ambil pusing dengan orang lain.
Belajar aja dan jangan berpikir bahwa kita sudah menjadi yang terbaik sehingga bisa nyalahin orang lain gitu. Itu yang nanti akan jatuh pada satu titik, mulai jenuh, mulai ternyata merasa tidak benar, sampai begitu hancur luar biasa. Makanya kalau kita mengikuti hukum seperti itu, tadi yang pertama adalah kita yakini bahwa manusia naik turun berada dalam satu koridor, itu nggak ada masalah karena itulah manusia. Maka kalau Bapak Ibu sekalian habis lebaran kok turun kan, kemarin turun nih ya Bu, turun ya, Ramadan kan naik nih, habis itu turun kan, sekarang dinaikin lagi pelan-pelan, naik nanti turun lagi, nanti ada momentum Dzulqa'dah ini turun nih, tapi nanti ada momentum Zulhijjah naik nih, betul ya, nanti habis itu ada momentum lagi tahun baru Muharram, nanti ada momentum lagi Maulid, terus itulah kayak gini manusia itu Pak ya. Yang penting jangan turun sampai satu titik terputus, dia tidak tersambung. Untuk menyambung kembalinya sangat sulit. Maka yang tadinya bulan Ramadan baca Al-Qur'annya 1 malam 1 juz, ya sekarang 1 lembar aja boleh lah. Tapi jangan tidak baca sama sekali. Yang tadinya sholat malam tuh sholat tarawih berapa rakaat? Yang di sini di 11 pindah ke masjid lain untuk nyambung lagi saking semangatnya. Betul ya? Saking semangatnya, ya sekarang kok Syawal nggak pernah lagi, nggak tahajud enggak, mulailah dibangun lagi dari 2 rakaat sajalah, ngantuk, nanti naik lagi 4 rakaat lah besok, nanti minggu depan tambah lagi seperti tarawih lah 8 rakaat. Itulah cara kita naik turun agar tidak keluar dari batas-batas koridor yang ada. Kalau sampai keluar sulit sekali mengembalikan. Ya kan? Nah itu, jadi keyakinan itu membuat kita bisa menahan. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu secara psikologis. Jadi kita meyakini bahwa namanya manusia itu naik turun. Yang kedua, kalaupun turun sampai batas tertentu, dia harus bisa naiklah lagi. Nah, hadirin sekalian rahmatullah Subhanahu wa taala. Nah, ini waktunya tinggal sedikit lagi. Nah, apa yang membuat kita, tadi kan saya sudah bilang ada 0, naik turun, terus ada koridor. Kita kan belum tahu koridornya apa. Maka koridor itulah yang sudah dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa pertama tadi di awal saya sampaikan di surah Ali Imran 133 136 itu ya, ini jadi koridor kita pertama nih. Kita diminta untuk bersegera mendapatkan pengampunan Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan surga yang diperuntukkan bagi manusia. Siapa manusia yang diharapkan? Yaitu yang bertakwa. Maka pertama kita ukur ya. Anggaplah Syawal ini anomali lah. Kita sudah masuk lagi ke bulan baru. Salah satu ini Dzulqa'dah ini salah satu Arba'atul Hurum ya. Salah satu bulan yang disucikan Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Nah, yang pertama adalah alladzina yunfikuna fis saraa wad dharra. Ini kita pegang nih. Yaitu orang yang rajin menginfakkan apapun yang dia miliki dalam kondisi lapang maupun sempit. Nah, ini kita ukur lagi. Waktu Ramadan kan banyak berinfak nih. Sekarang kita mulai nih. Tidak perlu sekali infak 100 juta, habis itu 100 tahun lagi baru berinfak. Lebih baik 1000 tiap hari, atau setiap Jumat 2000 mau dipasang QRIS katanya Pak Rudi ya, nah kan? Nah itu lebih kelihatan keikhlasannya. Kan nggak ada yang tahu cekrek berapa nih. Ternyata Pak Sona 10.000 setiap hari, kan itu kan. Ternyata Pak Ivan 100 juta setiap hari. Wah, luar biasa. Kan nggak ada yang tahu. QRIS lebih membuat kita bisa lebih ikhlas. Yang tahu cuma bendahara aja tahu ini kan. Nggak usah dibacakan lah di pengumuman kalau 1000 dibacakan nanti habis waktunya. Nah, yang pertama adalah alladzina yunfikuna fis saraa wad dharra. Itu kita ukur deh. Itu ringan untuk diucapkan, tapi kadang berat. Uang tinggal 10.000, mau pulang, tapi kotak amal menganga di depan kita.
bagi 2, gitu kan misalnya. Nah itu ukuran kita. Kalau kita masih merasa berat, berarti ini kita harus introspeksi diri. Yang kedua adalah, nah ini sudah mulai di dunia politik kita, wal kadhiminal ghaidh. Orang yang gampang emosian, ada masalah sedikit emosi gitu. Ya, orang yang beriman, yang bertakwa, yang diharapkan Ramadan yang lalu, yang seharusnya tergambar sekarang adalah orang yang bisa mengelola itu. Ada masalah sedikit marah, ada jalan rusak sedikit marah, ada yang ngomongin ijazah palsu marah. Ya biasa aja, mau ijazah palsu kayak mau apa kayak, biar diurus sama yang berwajib, kita nggak usah ikut marah-marah kan. Betul nggak? Ya kita kesal boleh lah, tapi kadang-kadang diekspresikan berlebihan, padahal setelah Ramadan seharusnya kan kita bisa lebih halus dalam pikiran kita kan gitu ya. Ya udahlah, gitu kan. Nah, karena itu ukuran kita. Yang ketiga adalah apa? Wal afina 'anil nas, memudahkan, memaafkan kesalahan orang. Istrinya ngambek-ngambek, ya udah, jangan diperpanjang sampai lebaran depan baru maaf-maafan lagi, ya kan? Itu berlebihan, ya Bu ya. Kenapa? Ukuran orang yang diinginkan, yang lulus dari seleksi sebagai abdi Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan adalah tadi ringan berinfak. Infak tidak harus uang ya Bu ya. Membantu panitia, membantu nyediain soto pagi-pagi, ya itu udah infak juga itu namanya kan. Infak tenaga, pikiran. Yang dianggap infak itu uang saja. Yang kedua adalah mudah mengelola emosi. Yang ketiga memaafkan kesalahan sesama manusia. Yang keempat, Allahu yuhibbul muhsinin, Allah senang orang yang senantiasa berbuat baik apapun, sekecil apapun. Yang keempat, yang kelima adalah apa? Bila kita berbuat salah, alladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah, yaitu orang yang ketika berbuat salah segera mengingat Allah, ya Allah salah ini, ya Allah saya berdosa ini, langsung minta ampun, maka itu akan diampuni. Nah kemudian yang keenam adalah orang yang berbuat salah minta ampun, tidak mengulangi dan tidak perlu cerita-cerita, Pak. Kita kadang-kadang kan seneng, lu habis berapa kemarin, naruh berapa lu, misalnya gitu, orang berjudi lah, itu kan kemaksiatan. Orang yang bertobat itu ya sudah, maksiatnya sudah selesai. Ada satu waktu seorang anak muda ngomong sama Umar bin Khattab, ya Umar, aku berdosa, aku telah berzina, ya kan? Ditegur sama Umar, kamu sudah melakukan itu? Ya sudah, diam-diam saja, nggak usah cerita-cerita, kamu bertobat, biarkan Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya dan selesai. Jangan diumbar-umbar di medsos, kasihan. Seperti yang di Indramayu itu, orang Indramayu itu, Pak Robi kenal kan? Yang sama mantan gubernurnya Pak Robi. Nah itu ya sudah, kalau memang ada masalah diumbar kemana-mana. Yang melakukan mengakui lagi dan berbangga-bangga diri lagi, orang saya beli, ya kan? Udah kacau itu. Padahal orang yang beriman, orang bertakwa, ketika dia melakukan satu kemaksiatan, dia bertobat kepada Allah dan ditutup, nggak usah dicerita-ceritakan, biarkan nanti Allah yang memberikan pengampunan gitu, nggak usah dibangga-banggain. Nah itulah orang yang diinginkan di dalam Ramadan yang lalu. Rajin berinfak, menahan emosi, memaafkan, berbuat baik, meminta ampun dari kesalahan, tidak mengulangi dan tidak menceritakan apapun yang sudah dia maksiatkan, ditutup rahasia Allah Subhanahu wa taala. Di masa lalu kita begini-begini, ya sudah, itu masa lalu, nggak usah jadikan kebanggaan-kebanggaan. Toh setiap manusia juga bisa berbuat salah dan dosa, tinggal kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, janji Allah Subhanahu wa taala untuk orang tersebut yang kemudian dijaga terus sepanjang tahun, selama setahun ke depan, ulaika alaihim maghfiratun mir rabbihim wa jannatin tajri min tahtihal anhar. Orang-orang yang seperti tadi, yang 5 hal dia lakukan tadi, mereka mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi
sepertinya yang hadir di sini tuh orang-orang sudah diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tinggal kita jangan ngulangin lagi, gitu kan? Jangan ngulangin lagi. Ulaika alaihim maghfiratum mir rabbihim. Ya kan? Ya kan? Mereka itu jazaohum maghfiratum mir rabbihim, mendapatkan anugerah, mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala, wa jannatin tajri min tahtiha al-anhar, dan berpotensi mendapatkan surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang berbuat baik seperti tadi. Hadirin sekalian rahmatullah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Ramadan sudah lewat, Syawal sudah lewat, kita masuk bulan Zulqa'dah, salah satu bulan yang disucikan Allah Subhanahu wa taala selain bulan Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Kita tata kembalilah kehidupan kita menjadi orang-orang yang lebih baik, karena kita sudah mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala, tinggal dijaga agar itu bisa konsisten sampai ajal menjemput kita. Demikian yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini sebagai pembuka pengajian. Mudah-mudahan makin bersemangat di pekan-pekan berikutnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menempatkan kita pada satu tempat terpuji di dunia dan memberikan kebaikan dan tempat yang layak nanti di alam barzah, serta menempatkan kita di surga Allah Subhanahu wa taala nanti ketika hari kiamat. Mari kita tutup pengajian kita pada pagi hari ini. Atau mungkin ada yang mau bertanya? Oh, ada yang mau bertanya. Saya sudah menunggu pertanyaan Pak Tris dan Pak Ugi. Silakan Pak Tris. Pakai mic Pak Tris. Semangat Pak Tris. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya hanya ingin menjelaskan lagi Pak Ustaz, tentang pemahaman agama secara konstruktif. Nah, ya itu pokoknya. Mohon diulang lagi itu, karena kan sudah tidak akan lupa gitu. Jadi ada pemahaman agama secara konstruktif. Terus yang kedua ini juga masukan juga. Kalau kita kan mungkin backgroundnya dari IPA, gitu. Jadi dia ngambil analoginya kayak trigonometri, atau kebetulan anak IPS, anak IPS juga kalau matematikanya 5 gitu. Terus mohon maaf ini ada sekitar mungkin nanti kalau ada pengajian lagi ya yang IPS ya. Analoginya dari segi IPS saya terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh gitu kan ya? Oh, jawab dulu ya. Baik. Iya. Penggunaan kata konstruktif itu sudah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Bahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat-ayat Al-Qur'an, salah satunya ketika Rasul mengatakan bunyal Islamu ala khamsin, dibangunnya Islam itu atas 5 perkara, yaitu ketika menjelaskan tentang rukun Islam. Kata-kata membangun, dan jadi ini bagusnya tata bahasa Arab yang kita terjemahkan dalam bahasa kita. Misalkan kita mengerjakan sholat, itu kata-kata yang dipakai itu justru apa? Mendirikan sholat, iqamis sholat. Betul ya? Bukan mengerjakan sholat. Kalau kita mengerjakan sholat, ya kita lakukan habis itu selesai, sekedar menggugurkan kewajiban. Tapi kalau kita mendirikan sholat, itu dari sebelumnya
saat melakukan dan sesudahnya. Kenapa? Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Kan setelah salat. Betul ya? Bukan pas salatnya kan? Maka kata yang dipakai itu. Pun ketika kita membangun sebuah mengelola sebuah agama ini, bahasa yang dipakai adalah bunyal Islam, dibangunnya Islam. Jadi Islam itu sebuah bangunan yang menyeluruh. Maka ketika saya gunakan kata-kata beragama secara konstruktif, maka beragama seperti kita membangun sebuah bangunan. Ada fondasinya, ada tiangnya, ada jendelanya, ada atapnya. Maka beragama itu, Pak Tris, jangan hanya urusan ngaji saja, jangan hanya urusan puasa saja, tapi juga memahami agama yang konstruktif itu pertama harus menyeluruh, Pak. Bicara aspek fikihnya, bicara sosialnya, bicara pelaksanaannya. Orang yang beragama yang konstruktif itu orang yang ketika memahami agama, dia terpancar dalam kehidupan sehari-hari, membangun pemikiran yang baik, membangun masyarakat yang baik, sehingga agama itu terasa menyenangkan dan membuat orang menjadi lebih baik. Itu Pak ya. Nah tadi kemudian contoh-contoh, kok yang dipakai yang rumit-rumit, trigonometri. Nah saya akan nanti bulan depan kasih contoh penggunaan matematika di dalam beragama, tapi dalam perspektif orang sosial ekonomi, yaitu apa? Program linear. Ya, program linear itu apa? Bagaimana mendapatkan satu hasil yang optimal, mendapatkan satu ibadah yang optimal, dan mendapatkan satu maksiat yang minimal. Itu ada rumus matematikanya, Pak. Ya kan? Nah, tapi itu nanti bulan depan saja. Ya, Pak Tris. Nah, ya. Biar datang bulan depan. Ada Pak Tris ya? Ada. Jadi sebenarnya matematika ini bisa dipakai di mana saja. Ya kan? Termasuk tadi program linear itu nanti bagaimana kita bisa sampai satu titik pertemuan di mana ibadah kita itu bisa optimal. Nah, seperti itu. Oke. Itu Pak Tris ya. Bersabar. Monggo Pak Ugi, pertanyaan terakhir. Saya mau tanya, apakah naik turunnya gimana seseorang itu faktor internal atau eksternal? Soalnya kalau melihat atau misalnya seseorang lagi naik atau misalnya dalam hal kehidupannya, kan ada istilah itu nama kuda takdirnya Allah. Misalnya dia lagi turun, misalnya dalam kondisi turun dia dengan takdir Allah. Nah dalam hal ini soalnya gimana dan itu faktornya bukan dari internal atau dari eksternal. Iya. Karena itu dari Allah. Betul. Iya. Naik turunnya kehidupan, naik turunnya keimanan, naik turunnya semangat itu bisa dipengaruhi oleh banyak faktor. Bisa karena kondisi eksternal, ya. Kenapa kita diminta oleh Allah untuk berkumpul dengan orang-orang yang soleh, berkumpul sampai Rasulullah itu mengistilahkan, jika kita berteman dengan tukang minyak wangi maka kita akan jadi ikut wangi. Jika kita berteman dengan tukang beduk, ya kan, maka kita ikut dibedukin jadikan beduk dan lain sebagainya. Berarti betapa pentingnya faktor eksternal. Ya kan? Maka kita diminta untuk berkumpul dengan orang soleh, berkumpul dengan ulama, berkumpul dengan kiai-kiai, berkumpul dengan teman-teman yang membawa kebaikan. Itu menjadi faktor eksternal, menjadi berpengaruh. Nah kemudian faktor eksternal yang dimaksudkan Pak Ugi, apakah itu karena takdir Allah dan sebagainya? Jadi kita harus membedakan ya. Ada takdir yang sifatnya sudah mutlak, yang sudah tercatat di Lauh Mahfuz, yang tidak bisa dirubah. Apa itu? Kelahiran kita, bukan waktu lahirnya, ya kan? Tapi takdir bahwa kita akan lahir tidak mati duluan atau apa, dengan jenis kelamin yang sudah jelas. Maka kan betapa ditentangnya perubahan jenis kelamin itu karena sudah menyalahi takdir. Itu dosa besar. Laki pengen jadi perempuan, perempuan pengen jadi laki-laki, itu nggak bisa. Itu sudah menyalahi takdir.
ya kan? Yang kedua apa? Yang kedua adalah kematian. Itu sudah ada takdirnya. Yang ketiga apa? Jodoh. Jodoh. Apakah yang sekarang itu takdirnya jodohnya? Belum tentu, Pak. Belum tentu. Maka berpikir positif aja. Ya Allah, mudah-mudahan dia jodohku kan. Tapi belum tentu. Ada yang sudah umur 80 bercerai. Nah, yang disebut jodoh itu adalah dia dari nikah sampai meninggal nggak pernah bercerai. Itu jodoh namanya. Ya kan? Nah, nanti di surga kan bertemu dengan istri-istrinya, berkumpul dengan anak-anaknya, ya kan? Nah, tapi kalau jodohnya 1 atau 4 nggak tahu deh kalau itu. Ya. Bukan bahasanya nggak di sini deh pokoknya. Ya, jodoh. Nanti ramai nanti. Nah, kemudian itu tadi apa? Kelahiran, kematian, jodoh, ya kan? Nah, rezeki. Jadi ada orang yang santai aja kerjanya, tapi duitnya banyak. Ada orang yang udah kerja keras segitu-gitu aja. Nah, rezeki itu sudah ditakar, ditentukan Allah Subhanahu wa taala, tapi manusia tinggal berusaha. Ya kan? Nah, ada yang namanya kehendak. Tadi kan sudah ketetapan. Maka ada malam Lailatul Qadar, ada malam yang ditetapkan sesuatu, tapi ada kehendak Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya masih bisa berubah. Masih bisa berubah. Disitulah adanya faktor doa. Karena yang bisa merubah, yang takdir yang sifatnya mutlak itu tidak bisa dirubah. Tapi takdir yang dalam artian Allah masih berkehendak kepada makhluknya, dihamparkan satu kenikmatan dan sebagainya, kita dengan doa. Maka jangan pernah berhenti berdoa. Ada yang sakit kita doakan, ada yang nyari rezeki kita doakan, tentu Pak. Jadi bisa internal, bisa eksternal. Eksternalnya bisa karena faktor Allah SWT, tapi itu kan kita tidak ketahui. Kita hanya meyakini ada takdir yang sifatnya mutlak, ada takdir yang sifatnya kehendak Allah yang manusia bisa berusaha untuk merubahnya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Itu Pak. Ya. Oke, cukup ya. Sudah siap menunya. Kita tutup pengajian kita pada pagi hari ini dengan membaca suratul Fatihah. Kita kirimkan pertama untuk diri kita sendiri, mudah-mudahan senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala baik secara fisik maupun secara batin. Untuk sahabat-sahabat kita yang ada yang sakit, mudah-mudahan diangkat penyakitnya, diberikan jalan kesembuhan dan dimudahkan dalam proses pengobatan. Untuk saudara-saudara kita, sahabat kita, kawan kita yang sudah dipanggil Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan diberikan nikmat kubur, dijauhkan dari siksa, ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan nanti di perjalanan menuju surga diberikan kemudahan dan kelancaran mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain bi karamati al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Da'wahum fiha sanakallahum wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.